Ini ada yang merasa, ada yang terkesan senior terganggu dengan pergerakan Adinda kan menelpon dulu. Halo deh Dinda. Jangan dulu ganggu. Jangan dulu tidak tertib lagi. Kemarin kita sudah menyurat. Oh ini sudah, ini seluruh paslon sudah disuratin. Sudah disurati. Secara kelembagaan melalui BEM. Oke. Namun apa yang jadi alasannya? Apa yang jadi alasannya para senior ini kan? Sedikit cerita, belum ada respon. Keempat-empatnya. Nomor 1, 2, 3, 4 belum ada respon. Dua masyarakat yang dikriminalisasi ini adalah simbol perjuangan dan perlawanan masyarakat secara khusus, apalagi mereka-mereka yang ada di lingkar industri pertambangan. Bahkan mirisnya di beberapa daerah itu, di Buton dan di Muna itu sempat dikorupsi dana stunting. Padahal parah. Oke teman-teman, malam ini kita kedatangan tamu Presiden Mahasiswa Universitas Haluleo, Saudara Devrian, dan malam ini tentu kita akan berbincang sebagaimana di podcast baca sebelumnya, mengulas peristiwa yang seharusnya penting kita bicarakan pres. Dan sekarang karena kita momennya sudah mau menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah serentak, terkhususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Jadi kita akan bahas sebentar terkait dengan rekam jejak, kualitas, kemudian dampak kebijakan-kebijakan, serta konflik kepentingan dengan paslon-paslon yang berlatar belakang sebagai pengusaha. Jadi teman-teman, saya kira kita harus mengundang dan berbicara banyak dengan teman-teman mahasiswa dengan kajian-kajian akademik yang mereka lakukan, seperti teman-teman di BEM UHO. Mungkin pres, saya ingin tahu pendapat dari ketua ini terkait dengan bagaimana untuk meningkatkan partisipasi dalam pilkada serentak terus di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan secara khusus juga kepada para pemilih pemula. Nah, ini kan penting ini untuk diedukasi karena selalu ada kalau saya lihat banyak teman-teman yang pemilih pemula ini, mereka kadang ragu dan bahkan sudah dipilihkan memang kandidatnya toh karena garis kekeluargaan, karena kedekatan. Nah padahal kita mau bicara 5 tahun ke depan ini, artinya masa depan generasi dan sultra secara umum harus betul-betul ditentukan dengan kualitas dari paslon-paslon. Untuk mengukur itu, misal kualitas dan apa tolak ukurnya kalau dari sudut pandang ketua ini sebagai presiden mahasiswa. Siap, terima kasih saudara saya nih, Ketua DMAYN. Mantan MPM. Oh iya sih, tapi masih berasa lah. Jadi kalau berbicara persoalan kontestasi pilkada hari ini, sebenarnya ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang sangat fenomenal. Tentunya ini sudah menjadi banyak diskusi di kalangan muda, terutama mahasiswa. Namun yang menjadi pertanyaan ini adalah pemilih pemula yang biasa itu anak-anak SMA yang kelas 3 atau angkatan 2024 tahun sekarang di masa kuliah. Nah, mereka ini kan baru memasuki jenjang pemilihan pertama kali dalam hidup mereka. Siap, betul. Sehingga mereka ini masih mengawang-awang kira-kira yang mana sih kandidat yang pantas, apalagi pilkada serentak ini gubernur, wali kota dan bupati. Ya, jadi mereka pun memilih pemimpin di masing-masing daerah. Nah, lantas menjadi pertanyaan adalah kira-kira sosok pemimpin seperti apa sih yang layak untuk memimpin Sulawesi Tenggara? Kalau bagi teman-teman pribadi, khususnya di mahasiswa di BEM UHO itu kan sempat membuat beberapa isu yang perlu dikaji oleh calon gubernur, seluruh paslon. Yang ini harus dijawab. Pertama-tama itu kita berbicara tentang infrastruktur. Ya, kita tahu infrastruktur antara daratan ke kepulauan itu hampir tidak merata. Bahkan hampir tiap titik itu parah sekali. Dan yang agak miris,
Sulawesi Tenggara itu salah satu daerah penghasil aspal terbaik itu di Buton. Artinya lebih spesifik pada pemerataan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan. Oke. Yang berikutnya adalah menurut data itu 9,8 anak muda kaum milenial dan Gen Z itu adalah pengangguran. Masalah serius ini. Ini masalah serius. Terutama kita yang pada saat ini setelah selesai kuliah mau jadi apa ini? Betul. Peluang kerjanya seperti apa dan ruang-ruang pemuda ke depannya itu akan seperti apa? Itu yang harus dijawab juga oleh calon-calon pemimpin. Kemudian berbicara angka kemiskinan yang sangat miris di Sulawesi Tenggara. Oke. Yang berikutnya lagi berbicara tentang angka stunting. Bahkan mirisnya di beberapa daerah itu di Buton dan di Muna itu sampai dikorupsi dana stunting. Parah. Padahal kita bandingkan kita ini dengan teman-teman di Jawa itu kadang-kadang kasihan gizinya kita. Jauh sekali. Ini masalah juga. Yang kemudian berbicara tentang pengelolaan sumber daya alam. Oke. Jadi mungkin hampir teman-teman mahasiswa itu yang sering diskusi tahulah Sulawesi Tenggara ini yang seksinya itu apa sih? Tidak lain tidak bukan adalah sumber daya alam. Yang dimana Sulawesi Tenggara itu salah satu daerah dengan potensi cadangan nikel terbesar di dunia. Dan ini adalah omset dan kekayaan daerah yang sangat banyak. Yang harusnya dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, Hemin Pres, kan tadi sudah diantar beberapa poin yang harusnya menjadi fokus pemimpin untuk 5 tahun ke depan yang akan memimpin Sultra. Nah, saya ingin tanya bahwa karena kan tadi di UHO lewat kajian teman-teman dan diskusi-diskusi terbangun, apakah sudah ada agenda atau kegiatan yang teman-teman BEM yang ada di UHO itu melakukan kegiatan mengundang secara kolektif seluruh paslon yang akan berlaga di kontestasi Pilkada Sulawesi Tenggara nanti? Siap Ketua. Jadi dari teman-teman khususnya mahasiswa UHO ya, itu kita sudah berdiskusi panjang dengan nawacita menguji calon gagasan gubernur. Oke. Who the next Sultra? Sudah terwujud itu? Belum. Ngapa ini yang agak sulit? Karena kemarin kita sudah menyurat. Oh ini seluruh paslon sudah disuratin? Sudah disurati. Secara kelembagaan melalui BEM? Oke. Namun apa yang jadi alasannya? Apa yang jadi alasannya para senior-senior ini kan? Sedikit cerita, belum ada respon. Keempat-empatnya. Nomor 1, 2, 3, 4 belum ada respon. Kita menyurat kedua. Oh ini beberapa kali, dua kali menyurat ini. Lagi nih. Antusias sekali, artinya betul-betul kita menguji visi misi serta kualitas pemikiran dan gagasan para pasangan ini kan, beberapa paslon untuk bagaimana membicarakan Sultra ke depan. Oke. Jadi kita sudah menyurat dan sudah ada beberapa calon yang respon dan belum ada yang respon. Ya, salah satunya paslon nomor 2. Oke. Kemudian nomor 1. Ini apa ini? Merespon persoalan kegiatan yang artinya siap. Oke, ini paslon nomor 1. Nomor 2 belum temukan tanggal. Oh begitu. Oh sibuk ini. Sibuk. Kampanye apa tuh? Tapi udah ada komunikasi. Oke. Nomor 4 sudah ada komunikasi juga, hanya belum tentuin tanggal juga. Paslon nomor 3 belum sama sekali. Belum sama sekali. Siapa tahu melalui kesempatan ini kan tim-tim sukses atau abang-abang dari 03 ini bisa merespon lah. Oke. Oh jadi ternyata sudah 2 kali mengundang dan ada jadwal yang mungkin di beberapa paslon ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Padahal sebenarnya kalau kita pikir harusnya paslon-paslon ini kan hadir di dalam laboratorium pemikiran yang kita sebut kampus untuk betul-betul diuji sama teman-teman mahasiswa langsung ini. Apakah visi misi yang mereka sampaikan ini betul-betul berorientasi pada kepentingan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara secara merata seperti tadi beberapa poin-poin yang seharusnya menjadi perhatian dari paslon atau siapa nanti yang akan jadi pemimpin untuk 5 tahun ke depan di Sultra. Tapi apakah teman-teman misal nggak skeptis ini, maksudnya begini, jangan sampai ini ego tuh, ada ego tidak mau didudukan satu panggung ini antara paslon-paslon ini, atau bagaimana, atau ada persepsi lain kenapa tidak hadirkan saja yang siap begitu dari teman-teman BEM? Kita itu
udah ada komunikasi itu, cuma kan barusan 2 minggu kemarin ini baru ada komunikasi dari beberapa calon yang saya sebutkan tadi untuk siap hadir. Jadi kalau konsep awalnya kami itu kita akan pertemukan dalam satu forum tapi tidak bersamaan. Oke. Sebagai example misal paslon nomor 1 misal dia berbicara tentang gagasan, kita berikan time berapa waktu kan, dia jelaskan gagasan, nanti para audiens bertanya seputar gagasannya. Setelah itu paslon yang berikutnya naik lagi. Jadi bukan pertanyaan antara paslon A, paslon B, tidak baku serang. Jadi memang betul-betul pure hanya gagasan mereka yang akan dibedah oleh para audiens. Sehingga para audiens ini punya perbandingan. Kira-kira ini gagasan yang relevan, yang bisa dieksekusi. Takutnya gagasan ini terlalu tinggi, sulit untuk digapai, begitu kira-kira. Terlalu banyak terlalu banyak winto-wintonya. Itulah kira-kira. Oke. Tapi kalau saya menarik ini begini, Pres. Salah satu kan disinggung ini bahwa angka pengangguran, tingkat kemiskinan, kemudian pemerataan infrastruktur yang tidak secara merata terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kemudian ada satu variabel yang lagi-lagi soal sumber daya alam. Bagaimana potensi sumber daya alam yang ada di Sultra yang hari ini kita lihat belum dimaksimalkan secara penuh untuk kepentingan publik misalnya. Karena ada beberapa catatan-catatan juga. Nah, menariknya adalah dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman BEM untuk mengundang paslon-paslon ini untuk betul-betul bicara visinya untuk 5 tahun ke depan serta misinya ini bagaimana mau bangun Sultra ini, bagaimana mau kembangkan Sultra. Nah, tapi apakah memang para paslon ini serius untuk betul-betul menjadi pemimpin kita di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk 5 tahun ke depan? Karena begini, Pres, kemarin mungkin Pres tahu juga ini kabarnya, ada 2 masyarakat Torobulu ini yang dikriminalisasi oleh PT Win, perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, tepatnya di Kabupaten Konawe Selatan di Desa Torobulu. Nah, ini kan miris, Pres, menjadi prihatin sebenarnya karena saya lihat tidak ada di antara paslon-paslon ini toh secara moral atau mungkin secara langsung turun mengadvokasi, turun mengawal. Karena ini bukan bicara 2 orang masyarakat saja. Artinya 2 masyarakat yang dikriminalisasi ini adalah simbol perjuangan dan perlawanan masyarakat secara khusus, apalagi mereka-mereka yang ada di lingkar industri pertambangan dengan dampak dari limbahnya atau dampak dari polusi-polusi yang disebabkan, air bersih. Itu kan nyambung nanti soal ke gizi, soal stunting, soal pendidikan juga. Nah, ini kan bagaimana itu, Bu? Kalau kita lihat itu, Pres, menurutnya kita mau bicara 5 tahun ke depan ini visi misi apa? Tapi justru persoalan-persoalan kemanusiaan yang lebih substansi itu kadang luput dari perhatian para kandidat-kandidat yang akan bertarung nanti di pilkada di Provinsi Sulawesi Tenggara itu. Itulah salah satu hal yang menjadi prihatin kita bersama. Kasus kemarin itu kan sangat minim sekali dapat perhatian dari para pemangku kekuasaan. Bahkan kemarin itu kalau kita lihat kan mereka ini kan sebenarnya mempertahankan hak mereka. Karena saya kan dari Fakultas Hukum juga. Siap. Kita berdiskusi dengan teman-teman juga persoalan dari perspektif hukumnya kira-kira seperti apa. Memang boleh dikatakan ini ada permainan lah oknum kekuasaan. Dugaan. Okay. Karena biar bagaimanapun mereka ini adalah masyarakat yang tidak berasal dari lingkungan kekuasaan, masyarakat biasa saja yang memang gampang sekali dilakukan intimidasi kepada mereka. Namun alhamdulillahnya dengan perjuangan yang sangat panjang, yang berat, alhamdulillah mereka dibebaskan dengan prosedur dari teman-teman. Bahkan kemarin Najwa Shihab pun sempat notis. Di lewat narasi kan. Narasi sehingga itu menjadi booming. Nah, ini juga salah satu menjadi tanggung jawab dan kita butuhkan komitmen kepada calon-calon gubernur nanti yang akan terpilih, kepala daerah nanti terpilih. Kira-kira bagaimana mereka bisa menyelesaikan persoalan sengketa lahan, persoalan pembagian sertifikat yang misalkan bertentangan atau sengketanya dengan tambang. Apalagi kan Sulawesi Tenggara ini taunya tambang.
berbicara sultra, ada berbicara tambang. Nah ini kira-kira kita butuh komitmen dari calon-calon gubernur nanti. Kira-kira komitmen mereka seperti apa dalam menyelesaikan persoalan agraria, apalagi yang bersinggungan lahan masyarakat dengan tambang. Oke, karena begini Pres, pesan juga untuk teman-teman yang nantinya akan menduduki posisi-posisi secara kelembagaan di tingkat universitas, institut, maupun di tingkat fakultas sampai di tingkat-tingkat prodi. Nah, sebenarnya kalau saya lagi-lagi melihat bahwa berbicara orientasi pergerakan untuk mengawal isu-isu krusial, isu-isu kemanusiaan, memang harus ada satu orientasi yang sama. Ya. Harus ada satu visi yang sama. Tidak boleh lagi ada dikotomi, ada kepentingan-kepentingan yang masuk, kemudian tidak sejalan. Nah, kayak advokasi pertama misal aksi sama-sama ini, masih lengkap apa semua. Habis itu turun sudah ada yang hilang satu-satu, sudah tidak sejalan lagi dan sebagainya. Dan itu sebenarnya menjadi menambah catatan buruk, Pres. Ya. Itu menambah catatan buruk untuk teman-teman lembaga kemahasiswaan, terutama aktivis-aktivis mahasiswa ini. Kenapa? Karena publik hari ini sudah skeptis dan ragu. Ya. Lagi-lagi untuk menitipkan harapan sama teman-teman mahasiswa ini. Belum lagi dengan ada orientasi dalam tanda kutip bisnis demonstrasi. Ya. Karena ada itu isu-isu titipan isu-isu titipan, bahkan ada isu-isu tandingan, ada aksi-aksi tandingan. Ini kan menggambarkan bahwa betapa lemahnya konsolidasi pergerakannya kita ini, aktivis-aktivis teman-teman kemahasiswaan. Artinya bagaimana kemudian kita mau melawan satu ketidakadilan secara kolektif yang menimpa masyarakat kalau kadang kita tidak bisa sejalan sama-sama. Ya. Padahal ini yang saya maksud, harus ada satu visi yang betul-betul kita jadikan pedoman supaya bergeraknya betul-betul bergerak atas nama kemanusiaan, bukan lagi atas nama kepentingan, bukan lagi atas nama eksistensi. Nah, sehingga ini menjadi prihatin, Pres. Belum lagi senior menelpon Ya. Kalau demo soal kepentingan masyarakat ini ada yang merasa, ada yang terkesan senior terganggu dengan pergerakan Adinda kan menelpon dulu. Halo Dinda. Jangan dulu ganggu. Tidak tertib lagi. Ini kan justru serius ini, Pres. Justru ini yang membuat kita gampang jadi mainan senior. Ya. Gampang dalam artian betul secara pengalaman, secara keilmuan, kemudian secara etika kita patut hargai mereka, hormati mereka sebagai senior. Tapi lagi-lagi kalau sudah bicara demi kemaslahatan umat dan kepentingan masyarakat, kalau saya tidak boleh lagi ada tekanan-tekanan seperti itu. Dan itu sering terjadi sih. Itu sering terjadi. Ya. Nah, saya banyak belajar juga sama Suhogi misal. Ya. Suhogi adalah satu-satunya orang di masanya, mungkin dari sekian banyak dia juga termasuk salah satunya di masanya yang betul-betul tidak tergiur dengan jabatan, apalagi yang bersifat materi. Ya. Atau misalnya yang dikatakan Munir, waktu ditawarkan jadi jaksa agung ini sama Gus Dur, apa dia bilang Munir? Bahwa jabatan tertinggi seorang aktivis itu, pencapaian tertinggi seorang aktivis bukan jabatan, tapi kematian. Artinya betul-betul dia sebagai aktivis HAM betul-betul berdiri dan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan itu tanpa ada tendensi-tendensi dari pihak luar dan coba menyatukan berbagai elemen. Nah, ini kan yang harus kita rajut sebenarnya, Pres. Bagaimana upaya yang harus dilakukan teman-teman secara kelembagaan untuk menyatukan dan mengkonsolidasikan satu orientasi yang sama dalam mengawal isu-isu yang terjadi di masyarakat. Kalau saya sih memang lebih sering-sering berdiskusi lah. Karena dengan berdiskusi mungkin kita bisa melihat pandangannya orang seperti apa. Ya, kita bisa tahu isi hatinya seperti apa, pandangannya seperti apa. Sehingga ini yang bisa kita lakukan adalah sinkronisasi. Dan saya rasa ini juga salah satu metode. Dan alhamdulillah di itu pun saya cukup lama juga meluangkan waktu untuk melakukan itu. Walaupun memang tidak 100% sempurna. Tapi kan saya rasa hal itu kan hal yang wajar. Namun minimal tidak bisa dikatakan lebih dari setengah itu sudah sejalan searah. Yang memang saya lakukan seperti itu. Sering-sering berdiskusi dengan mereka untuk melihat pandangannya mereka seperti apa. Dan mungkin di akhir-akhir ini kita bisa keluar untuk berkolaborasi dengan teman-teman di luar lagi. Ya karena kan
saya rasa hampir tiap kampus punya masalah internal tersendiri yang mesti diselesaikan. Dan saya rasa sebenarnya kalau beberapa teman-teman kelembagaan pimpinan ketua BEM itu masih ada dan sejalan sih. Masih sejalan. Iya, masih sejalan, masih sering silaturahmi terbangun. Sisa mungkin lebih diromantiskan kira-kira. Oke. Kalau ini Pres, terkait dengan sikap nanti teman-teman secara kelembagaan dari Pres sendiri, apakah ketika nanti ada isu-isu yang betul-betul ini berpihak untuk masyarakat, apakah secara kelembagaan teman-teman akan mengawal itu dan menghilangkan keraguan lagi terhadap masyarakat? Karena kita tahu bagaimana eksistensi teman-teman kelembagaan bukan hanya di UHO, tapi di YAYN juga, di Unsultra, di UMK, yang ada di Kolaka juga, yang ada di Kepulauan. Artinya bahwa apa yang ingin dititipkan Pres sendiri, kemudian evaluasi apa yang Pres ingin sampaikan supaya besok-besok teman-teman yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di masing-masing universitas itu betul-betul lagi-lagi bicara atas nama kemanusiaan. Karena kalau Ali Saryati bilang bahwa setiap masalah kemanusiaan lain itu adalah masalah kemanusiaan secara universal. Artinya masalah yang ada di Kabaena, yang ada di Torobulu, yang ada di Morosi, yang ada di Wonii, yang terdampak dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, itu bukan hanya masalah per satu kampus, per satu daerah, tapi harus betul-betul menjadi perhatian secara khusus, secara kelembagaan untuk teman-teman mahasiswa. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan itu, Pres? Kalau saya untuk evaluasi banyak sekali sih. Namanya kita sedang berproses kan. Baik secara internal di UHO juga. Internal di UHO juga. Banyak evaluasi yang mesti kita lakukan. Pertama memang kesadaran, itu memang penting. Artinya disadari bahwa memang ada kekurangan-kekurangan, ketidakterlibatan dalam gerakan-gerakan mengawal isu-isu. Oke. Kemudian kesadaran untuk kurang lebih kita bersatu bersama. Terkadang teman-teman minim yang itu, rasa persatuan. Yang berikutnya memang kalau sekiranya dan sepanjang ini selama saya aktif memang kita mengawal terus setiap ada persoalan masyarakat. Lain halnya kami tidak tahu entah memberikan pandangan gagasan baik turun dan tidak turun secara langsung. Tetap kita memberikan kontribusi sebisa dan semampu kami. Artinya ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama bahwasanya ketika ada persoalan itu ya sudah sewajarnya dan seharusnya kita sebagai agent of change ini kan yang mengawal setiap perubahan, mengawal setiap isu-isu advokasi masyarakat yang ada, dan itu yang harus kita lakukan. Yang berikutnya harapan dan evaluasi kedepannya adalah bagaimana selalu visioner. Kita harus selalu visioner karena lagi-lagi kita dihadapkan dengan persoalan banyak isu masalah dan kita dihadapkan dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Jadi kita sedang berada di tengah-tengah arus yang sangat besar. Perubahan zaman yang cepat. Justru kalau kita tidak kuat, tergilas kita tergilas. Dan itu yang harus menjadi tantangan yang harus dipecahkan oleh teman-teman sendiri. Karena saya rasa tiap orang itu punya tantangan tersendiri, yang dimana orang biasa mengenal setiap masa ada orangnya dan setiap orang adalah masanya. Kurang lebih seperti itu saya tuh. Siap. Oke, itu mungkin teman-teman pemirsa podcast Objektif Baca, dan terima kasih juga kepada Presiden Mahasiswa Universitas Saloleo yang telah menerima undangan kami dari UKM Pers YAYN Kendari untuk mendiskusikan hal-hal yang saya kira menjadi penting dan patut kita bahas. Oke, saksikan di YouTube UKM Pers YAYN Kendari.